Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Eni. Hari ini Bu Eni kembali bercerita dan menayangkan video kepada teman-teman semuanya. Siap tidak mendengarkan cerita dan video dari Bu Eni? Nah, satu, dua, tiga, konsentrasi. Ayo konsentrasi. Kira-kira Bu Eni akan bercerita tentang apa ya? Nah, ini dia lingkungan yang menyenangkan. Lingkungan yang menyenangkan yang akan Ibu bahas adalah tentang masjid rumah ibadahku. Teman-teman, kita sebagai umat Islam mempunyai tempat ibadah, yaitu masjid. Siapa yang pernah melihat masjid? Pasti semua pernah melihatnya dan sudah pernah mengunjunginya. Kapan ya kita mengunjungi masjid itu? Nah, di sini Bu Eni akan bercerita tentang apa kegunaan masjid, apa bagian-bagian masjid. Nah, yang pertama di masjid itu adalah kubah. Kubah itu terletak di bagian luar masjid yang terlihat sangat besar sekali, berada di bagian atas masjid dan terlihat sangat kokoh. Nah, yang kedua, bagian masjid adalah mihrab. Mihrab ini menandakan kemana arah kiblat yang akan kita jadikan tempat sholat, teman-teman. Di mihrab ini juga tempat berdirinya imam untuk memimpin sholat. Yang ketiga adalah mimbar. Mimbar ini tempat khatib untuk memberikan ceramah ketika sholat Jumat, ketika sholat Idul Adha, atau sholat Idul Fitri. Yang selanjutnya adalah ruang sholat. Di sini kita mengerjakan sholat, teman-teman, atau melakukan kajian-kajian. Siapa yang tahu ini apa? Ya, ini adalah gambar menara. Menara itu adalah bangunan paling tinggi yang terlihat dari jauh. Teman-teman, yang terakhir adalah tempat berwudu. Tempat berwudu ini kita gunakan jika kita ingin sholat atau ingin mengaji ketika berada di lingkungan masjid. Tempat berwudu ini ada di bagian luar masjid ya teman-teman, bisa berada di samping dan tidak boleh membelakangi arah kiblat. Tempat berwudu ini harus selalu kita jaga kebersihannya teman-teman. Siapa tahu adab-adab ke masjid? Pastinya yang pertama kita harus menutup aurat teman-teman. Setelah itu harus dalam keadaan berwudu sebelum masuk ke dalam masjid. Tidak lupa membaca doa ketika masuk masjid, mengucapkan salam dan melangkahkan kaki sebelah kanan. Jika ingin berbicara, kita harus mengeluarkan suara seperlunya saja dan pastinya tidak boleh bercakap-cakap kotor di dalam masjid. Kita juga tidak boleh berlari-lari di dalam masjid atau bermain-main yang dapat mengganggu jamaah lain. Yang terakhir, kita tidak boleh makan-makan yang berlebihan di dalam masjid. Sekarang Ibu Eni akan bercerita tentang jadwal sholat. Umat Islam diperintahkan Allah untuk melaksanakan 5 sholat wajib setiap hari. Sholat subuh, ada sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, dan sholat isya. Pastinya waktu sholat ini berbeda-beda di setiap daerah teman-teman. Di Padang Sidimpuan dengan di Jakarta itu berbeda jadwal sholatnya. Di Indonesia dengan di Mesir itu berbeda jadwal sholatnya. Jadi tidak boleh disamakan ya teman-teman. Kita sholat itu mengikut waktu di tempat masing-masing. Selanjutnya materi yang akan kita bahas adalah tentang peralatan masjid. Siapa yang melihat ini gambar apa? Ya, sajadah. Sajadah itu adalah alas yang kita gunakan untuk sholat teman-teman. Bisa kita gunakan dan kita letakkan menghadap ke kiblat. Selanjutnya, papan jadwal sholat yang kita gunakan untuk mengetahui jadwal sholat teman-teman. Mukenah digunakan untuk kaum perempuan menutup aurat. Al-Quran kita gunakan ketika kita selesai sholat atau menunggu waktu sholat tiba, ataupun ketika ada kajian di dalam masjid. Selanjutnya ada mikrofon, ada speaker, dan toa. Kira-kira gunanya apa ya? Ya, untuk azan atau untuk agar suara imam terdengar ke sekitaran masjid. Yang terakhir, ada kipas angin dan AC. Ini digunakan untuk menyegarkan ruangan masjid kita, teman-teman.
Alhamdulillah, video Ibu Eni sudah selesai teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video Bu Eni ini. Apabila Bu Eni ada salah pengucapan, Ibu Eni mohon maaf ya teman-teman. Kepada Allah Bu Eni mohon ampun. Sampai jumpa kembali minggu depan. Ditunggu video Bu Eni selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, selalu semangat dan tetap ceria.